yang sudah saya sampaikan, saya akan mencoba untuk praktik coaching dan juga melihat proses pembelajaran Bapak nih. Katanya ada sedikit permasalahan ya di kelas yang Bapak jumpai. Nah, saya mau tanya-tanya nih Pak ya. Kira-kira masalah apa nih yang Bapak jumpai ketika Bapak mengisi pembelajaran di kelas ini? Di zaman sekarang pendidikan kepada anak-anak itu sangat kompleks ya permasalahannya. Satu karena lingkungan juga mungkin ya. Kedua di pendidikan dasar keluarga, sehingga di kelas itu aroma lingkungan itu terbawa ke dalam kelas. Kebiasaan di luar terbawa ya. Kebiasaan di luar. Sehingga ketika kita mau melakukan pembelajaran, ya mereka itu ada yang sambil bermain, ya, sambil bercanda. Artinya teguran-teguran dulu itu seakan-akan dicuekin. Itu kira-kira Bu. Nah, rencananya Bapak akan menggunakan cara apa nih agar permasalahan yang Bapak jumpai itu seenggaknya adalah jalan keluar gitu? Ya emang ini menjadi satu PR buat ya, kami para guru, seluruh guru agama yang tanggung jawab dalam akhlak. Tentu kami saya pribadi mencari solusi bagaimana caranya supaya mereka itu para siswa aktif. Aktif ya. Aktif, kemudian bisa berpikir mandiri. Ya. Nanti saya akan coba dengan cara ada kelompok atau diskusi. Kelompok dan diskusi ya. Nanti kita carikan temanya, kemudian kita lemparkan masalah itu ke kelompok masing-masing, tentunya dengan dukungan kayak video-video tayangan ya. Kira gitu. Berarti selama ini anak-anak di kelas kebanyakan bercandanya tapi kurang aktif di pembelajaran ya gitu ya Pak ya? Ya iya, jadi mereka itu baru berbicara ketika ditanya atau kita lemparkan satu masalah malah banyaknya diamnya gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat nih apakah dengan metode ini yang akan Bapak praktekkan ya di pembelajaran itu bisa mengubah suasana kelas ya, bisa jadi lebih aktif dan yang main-mainnya yang kurang perhatian mungkin itu bisa lebih fokus lagi ke pembelajaran gitu Pak ya? Ya harapannya begitu. Terus kalau boleh tahu rencananya kapan nih Pak mau prakteknya Pak? Untuk pembelajarannya kapan nih? Kalau saya kan di sini jadwal pelatihan itu hari Jumat. Hari Jumat, berarti besok Pak ya? Jumat setelah ini pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi. Jadi saya izin nih nanti ketika pada saat pembelajaran di kelas 6-nya saya masuk di kelas Bapak, saya monitoring gitu ya kira-kira bagaimana apakah termasuk kategori berhasil atau enggak. Saya izin begitu Pak ya? Baik, sama-sama. Ini terima kasih Pak Fauzan, mudah-mudahan ada perkembangan lah untuk pembelajaran di kelas 6. Terima kasih Pak ya untuk waktunya. Assalamualaikum. Biasa untuk memulai pelajaran, silakan dipimpin doa satu siswa atau siswi. Teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya silakan dibuka buku paketnya. Udah dibuka udah. Hari ini kita kembali akan mempelajari materi pendidikan agama Islam ya.
dengan pembahasan yaitu apa? Bab 7. Kodok dan kodar. Kodok dan kodar. Kodok dan kodar, tidak ada kodar kalau nggak ada kodok, dan kodok diakhiri dengan kodar. Kodok dan kodar digabung kemudian menjadi istilah namanya takdir. Kalian sering nggak dengan kalimat udah takdir lu gitu ya udah terima aja udah takdir. Sebenarnya apa itu kodok dan kodar, dan apa itu makna atau istilah atau definisi pengertian daripada kodok dan kodar? Ya, sudah siap? Siap belajar hari ini? Oke, nanti Bapak akan tayangkan video, kamu pahamin. Kemudian di akhir video nanti kita akan berdiskusi. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna kodok dan kodar. Tujuan pembelajaran hari ini memahami makna kodok dan kodar. Harus perhatikan apa itu kodok dan apa itu kodar. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam itu apa? Ya, betul sekali. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada kodok dan kodar. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita awali dengan membahas pengertian iman kepada kodok dan kodar. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian iman kepada kodok dan kodar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya, dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah kodok ada hubungannya dengan kodar? Ya, tentu ada. Kodok adalah rencana Allah kepada makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan kodar adalah hasil ketetapan dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hubungan antara kodok dan kodar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan kodok dan kodar itulah yang disebut dengan takdir. Kita dengarkan uraian dari tayangan singkat video. Sekarang apa yang kamu dapat pahami daripada kodok dan kodar? Ada yang bisa membuat suatu pengertian dengan bahasa kalian sendiri? Apa kira-kira itu kodok dan apa kira-kira itu kodar? Waktu laut pasang dan surut. Kelompok 1 bilang ya, salah satu contoh kodok itu pada saat laut pasang dan surut. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Apa Rizka? Betul nggak? Coba jelaskan. Karena laut pasang dan surut adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya sejak zaman azali. Ada yang lain jawabannya?
Apa? Hah? Apa ini? Contoh lain dari kodok. Jadi kiamat. Jadinya Kiamat. zaman. Zaman ajali itu adalah zaman semenjak manusia belum ada. Itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari contohnya tadi yang dikatakan Aisyah. Hari ini ya. Pasang surutnya air laut, manusia bisa nggak cuma menciptakan itu? Ada yang bisa. Itu ya memang tergantung Allah Subhanahu. Contoh lagi, banyak sebetulnya harus kita pahami tentang alam. Yang berapa? Bayi lahir. Tadi, yang tadi Bapak bilang, kita mau lahirnya dalam keadaan laki atau perempuan itu nggak bisa kita pilih, nggak bisa. Ya, maunya kita punya hidungnya mancung misalnya. Kalau masih begitu, ya. Ini adalah awal manusia terlahir di dunia. Sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadi lahirnya manusia itu sudah menjadi rencana Allah. Kita juga kan nggak berencana kalau kita terlahir di dunia. Berencana nggak? Hah? Berencana nggak? Allah takdirkan kita atau Allah kodokkan kita menjadi manusia. Ya, bisa saja Allah kodokkan kita menjadi kodok. Nah itu artinya memang. Nah ini apa nih? Hah? Kodok apa kodok? Di mana letak kodonya? Di akhir apa di awal? Hah? Di awal. Ya, di awal tadi bayi. Kalau di akhir adalah? Di akhir apa itu? Akhir di mana kita berakhir? Di kuburan. Ya, sesak. Tiduran di duit. Tiduran di duit. Nah ini bagaimana pendapat kalian? Kodok apa kodok? Dan bagaimana sebuah proses ini terjadi? Sebuah proses yang dengan usahanya tidak sia-sia agar mendapatkan penghasilan rezeki yang paling banyak. Itu dia ya. Kalau tadi intinya kita makan, kalau kita pengen banyak uang ya usaha. Masa pengen banyak uang tiduran aja di rumah. Meskipun ada sih memang sekarang ada kerjaan yang hanya duduk ada, tapi kita usaha juga. Kalau dia nggak ngapa-ngapain nih, ngapa-ngapain nggak ada yang aktivitas yang nggak dilakukan, ya sepertinya mustahil, ya. Sepertinya mustahil. Tapi memang kalau hal itu terjadi, itu namanya memang sebuah rencana Allah, ya. Tapi dalam perjalanan manusia atau dunia ini nggak mungkin, ya. Karena berlaku namanya kodo dan koda. Ya, nanti di akhir sesi ini ada duitmu. Ya ada tes lah, ada tes tertulis. Nanti akan Bapak berikan per kelompok. Ya.
Oke, kita lanjut lagi nih videonya ya. Ayo, jawablah pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian iman kepada Allah dan Qadar. Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 1. Jelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa? Dari penjelasan Bapak, kemudian tayangan video, sekarang kalian diharapkan sudah memahami pengertian qada dan qadar. Coba kelompok 1 apa menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Perhatikan ya pertanyaannya, iman kepada qada dan qadar. Tadi iman sudah dijelaskan apa pengertian iman. Kemudian qada dan qadar. Ya, coba siapa yang menjawab? Semuanya nanti kelompok menjawab. Coba. Kelompok mana yang mau menjawab duluan? Ya, kelompok 4. Kelompok 3. Rizky pembawa acaranya. Qada menurut bahasa berarti ketentuan atau ketetapan. Qada menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali dan belum terjadi. Kalau qadar menurut bahasa artinya ketetapan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi terhadap makhluknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Ada yang lain jawabannya? 1, 2, kelompok 4. Jadi di sini adalah pengertian iman kepada qada dan qadar. Kalau tadi Rizky yang jelaskan, ya, yang tadi Rizky jelaskan itu adalah pengertian qada dan qadar. Ini yang ditanyakan adalah pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa kira-kira? Nah, Rizky, apa? Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qada dan qadar merupakan bagian rahasia Allah terhadap makhluknya. Dengan kata lain, tak satu pun makhluk Allah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya atau alam sekitar. Tangan dulu buat. Oh ya, beriman kepada qada dan qadar. Artinya kita percaya terhadap rencana Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, soal yang kedua. Lagi. 2. Jelaskan pengertian takdir mubrom. Jelaskan pengertian takdir mubrom. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Ya. Takdir mubram adalah merupakan takdir yang pasti dan tidak dapat dirubah oleh usaha manusia. Berikan contohnya, siapa yang berikan contoh? Kemudian kedua matahari terbit sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Oh, kiamat. Kemudian mengandung. Lagi, ayo, makan.
Lagi? Jelas ya? Oke. Bumi beredar sesuai pada porosnya. Ada siang dan ada malam dan sebagiannya yang masih banyak. Ada siang dan ada malam. Terjadinya bencana alam. Oke, nah. Dengan itu, kata Riri, ada nggak pohon yang tumbuhnya ke bawah? Ada. Pohon tumbuhnya? Hah? Oke, lanjut. Soal berikutnya. Tiga, seputar perbedaan antara kodok dan kodar. Oke, ini coba ya. Perbedaan kodok dan kodar. Ya. Qadha adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar adalah ketetapan atau hasil yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodok menurut bahasa yang tidak bisa diubah. Dan adalah sesuatu yang bisa diubah. Empat, sebutkan tiga kata takdir mutlak dan takdir menentukan. Aku kasih kesempatan nih sama ini. Nah. Orang sakit bisa sembuh dengan cara berobat. Seseorang akan terhindar dari suatu kecelakaan dalam berkendaraan jika mengawali dengan membaca doa dan mematuhi peraturan lalu lintas. Terlahir dari keluarga miskin, namun karena kegiatan bekerja dan doa yang sungguh-sungguh, seseorang menjadi berkecukupan dalam hidupnya. Itu mu'alaf kalau mufrad tadi. Mu'alaf. Yang sekarang mufrad. Seorang ibu yang mengandung menginginkan bayi laki-laki. Setelah melahirkan ternyata bayinya perempuan. Dan sebaliknya, dia menginginkan anak perempuan, tetapi yang lahir adalah bayi laki-laki. Manusia lahir ke dunia tidak bisa memilih sendiri siapa ayah dan ibunya, kapan ia lahir dan di mana dia akan dilahirkan. Kematian seseorang yang tidak dapat dimundurkan atau dimajukan. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir.
Apa arti dari ayat tersebut? Ayo, ayo, apa Rizka? Ya, artinya aja. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubahnya. Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 11. Terima kasih ya. Hari ini sudah kita mempelajari dan membahas tentang qada dan qadar ya. Mudah-mudahan keimanan kita jadi tambah tentang daripada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Semoga kalian menjadi orang sukses. Kalau mau jadi orang sukses harus berusaha. Oke. Mungkin pertemuan pada hari ini cukup ya. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum. Ganti waktunya nih Pak Ustaz. Ya, dari hasil kemarin observasi pembelajaran di kelas ya Pak ya. Saya harus berbincang-bincang tentang hasil pengamatan yang sudah saya lakukan di pembelajaran. Boleh Pak ya? Oke, ini Pak. Pada saat pembelajaran ya, itu yang saya catat awalnya kan Bapak agak takut nih, khawatir siswanya di kelas itu nggak aktif ya. Tapi ternyata selama pembelajaran yang sudah saya amati itu sudah berhasil Bapak mengaktifkan murid-muridnya untuk bisa saling tanya jawab, kemudian fokus kepada pembelajarannya. Itu luar biasa, tadi sudah tercapai nih tujuannya. Tapi ada beberapa catatan nih Pak. Ketika di awal saat sebelum kita melakukan observasi ya, observasi kemarin, sebelumnya kan Bapak ini bertujuan untuk pakai metodenya itu adalah dengan diskusi. Tapi pada saat pelaksanaannya nih, ini kayaknya jadi agak melenceng ya. Jadi nggak jadi ada diskusi di sana antar kelompok, antar siswa gitu, jadi hanya ada proses tanya jawab aja. Kira-kira kendalanya apa? Memang kita tantangan kita di seorang pengajar itu kan tidak terfokus pada satu metode ya. Karena kita lihat situasi dan kondisi di kelas itu, seandainya memang metode tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan, ya kita artinya iya kita harus beralih, buru-buru kita baca situasi itu bagaimana ya. Itulah yang saya terapkan kemarin itu. Kita lihat hanya diskusi mereka itu kayaknya belum begitu siap materinya. Artinya mereka itu belum begitu menguasai, karena setelah saya memberikan penjelasan barulah mereka tertarik untuk artinya saling bertanya begitu ya. Itulah memang ingat di situ kita artinya metode yang kita gunakan itu sebagai seorang guru memang harus kreatif juga begitu. Ini baca suasana ya, berarti bisa siswa di sini belum siap terhadap materi awalnya ya, jadi kemampuan kompetensi awalnya siswa terhadap materi tersebut ini masih kurang ya. Jadi kalau harus diadakan diskusi mungkin jadi istilahnya kayak nggak aktif jadi ya. ngambang suasana jadi malah aktif malah pasif jadi. Atau mungkin karena ini pertemuan pertama ya Pak, pertemuan pertama di materi tersebut, bisa nggak nih mungkin diskusi itu diadakan nanti di pertemuan keduanya untuk memperdalam dan pemahaman materi mereka? Itu bisa sangat menjadi begitu. Bisa ya. Untuk memperdalam pemahaman mereka. Artinya juga mengulang materi. Ya,
penempatannya nih, mungkin di metode pertemuan pertama itu pakai nanya jawab, nanti di pertemuan berikutnya bisa dimasukkan diskusi gitu ya. Ya bisa. Memang saya juga agak sedikit khawatir nih di awal-awal ketika mulai pembelajaran loh ya, itu ketika bertanya siswanya tuh dia hening gitu. Saya udah sempat khawatir di situ. Wah ini gimana nih kelasnya kok benar kata bapak bilang, ini mereka kayak seperti nggak ada keinginan buat buat aktif di kelasnya gitu ya. Tapi luar biasa setelah itu proses tanya jawab terjadi dan siswa juga menunjukkan antusiasmenya ketika pembelajaran dengan seperti berebut ya untuk bertanya. Nah, mereka sudah ada isi lah, sudah ada informasi, baru pemahaman mereka sudah dapat. Itu ke depan kita kembangkan. Ini satu lagi nih Pak yang menjadi catatan saya, itu masalah penilaiannya Pak. Ya. Nah, di situ penilaiannya kalau menurut saya belum terlihat tegas, belum jelas mana yang harus mereka kerjakan, mereka harus ngapain gitu ya. Itu masih belum kelihatan. Ini kira-kira kendalanya gimana? Ya, memang kalau penilaian itu bisa dengan angka ya. Atau bisa dengan kita observasi pengamatan siswa. Nanti setelah itu barulah kita olah ya, kita olah siswa ini kita mampu atau masih berkembang atau masih dalam kurang memahami. Berarti penilaian yang dilakukan sama Bapak pada pembelajaran kemarin itu observasi berarti ya, keaktifan anak termasuk salah satunya pada saat tanya jawab itu. Ya. Lalu dari hasil kemarin kita observasi ya, ada sedikit praktek coaching lah ya. Apa nih tindak lanjut atau manfaat yang Bapak rasain nih dari kegiatan kita saat ini? Ada manfaatnya nggak Pak? Wah, pasti ada. Saya melihat itu kemarin si anak itu artinya mereka benar-benar sudah memahami tentang materi dengan kode sehingga mereka tuh di akhir-akhir itu kalian kan antusias. Iya, betul, antusias. Ya, memang dalam suatu metode pendidikan itu saja yang paling baik. Ya, artinya mereka semua saling berinteraksi, meluapkan pendapat atau pemahamannya. Ya. Jadi itulah ada istilah namanya ilmu bisa hidup. Depan memang insya Allah kita banyak lagi diskusi. Kita lebih paham. Meningkatkan pemahaman. Terus untuk mengasah ya tadi ya kemampuan kita melakukan pembelajaran di kelas, seragam metodenya. Kira-kira Bapak punya tindak lanjut apa untuk membangun kompetensi Bapak sih? Sama kita banyak membaca ya, yang ada kita mengembangkan diri baik melalui lembaga atau mandiri. Berarti kedepannya bisa dipastikan nih PL-nya, rencana utamanya supaya pembelajaran di kelas untuk materi pendidikan agama Islam jauh lebih menarik dan anak-anak semakin bisa paham, bisa diaplikasikan begitu Pak ya? Menjadi tercapai. Baik Pak, dari saya itu saja, mudah-mudahan banyak kemanfaatan yang bisa diambil dari proses coaching ini Pak ya. Saya mohon maaf saya lagi ada waktunya. Terima kasih Pak.